Cara menghitung usia anak di Excel dalam satuan tahun, bulan, hari, otomatis. Nah, di tabel ini nanti yang terakhir juga kita akan menghitung umurnya itu dalam berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Bagaimana cara kita menghitungnya? Langkah pertama kita akan menampilkan tanggal hari ini ya. Di sini saya sudah tampilkan tanggalnya. Misalnya aku delete dulu. Untuk menampilkan tanggal per hari ini, kita gunakan rumus today. Sama dengan today, kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Maka didapatkan tanggal untuk hari ini yaitu 30 Januari 2023. Nah, dari informasi data tanggal lahir untuk masing-masing anak, kita akan hitungkan umurnya. Yang pertama, pada kolom D ini kita akan menghitung umur Ani dalam satuan tahun. Berapa tahun umur Ani per tanggal hari ini. Jadi kita gunakan rumus that if. Sama dengan that if, kemudian buka kurung teman-teman, kita langsung klik aja sel yang berisi data tanggal lahir Ani, yaitu yang berada di sel C5 ya. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Nah, untuk tanda pemisah itu disesuaikan lagi ya, sesuai komputer teman-teman. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi disesuaikan lagi. Kemudian kan kita tadi mau menghitung umur masing-masing anak per tanggal hari ini kan. Jadi kita masukin lagi rumus today. Today, buka kurung, tutup kurung. Habis itu kita pisahkan lagi dengan titik koma. Nah, teman-teman lihat di sini. Kalau dalam pecahan tahun, berarti nanti hurufnya ini yang kita ketik adalah Y. Y itu berarti year dalam bahasa Inggris, tahun. Maka kalau kita mau mengetikkan huruf, kita akan buka dengan tanda petik 2. Kemudian baru kita ketikkan hurufnya Y. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik 2. Sekali lagi, habis itu kita tutup kurung. Enter. Maka kita mendapatkan umur Ani yang lahir tanggal 7 Juli 2013 per tanggal hari ini adalah 9 tahun. Tapi di sini belum ada tulisan tahunnya teman-teman, seperti contoh yang atas nama Anton ini. Untuk menambahkan tulisan tahun, berarti kita aktifkan lagi di sel D5, kemudian kita ke formula bar ini, kita klik yang di belakang, terus kita tambahin lambang dan. Nah, setelah kita masukin lambang dan, baru kita mau masukin tulisan tahun kan. Berarti kita buka lagi dengan tanda petik 2. Habis itu kita spasi, terus kita baru ketikkan teks tahun. Tahun, habis itu baru kita tutup lagi dengan tanda petik 2 sekali lagi, habis itu enter. Nah, untuk yang ke bawahnya ini nggak perlu kita ketikkan lagi rumusnya teman-teman. Cukup kita arahkan aja mouse kita, kursor kita ke bagian kanan bawah sel, sampai berubah nih kursornya menjadi tanda plus berwarna hitam. Habis itu kita tinggal tekan, kita seret ke bawah sampai ke atas nama Randy, habis itu kita lepas. Nah, kemudian pada kolom selanjutnya kita akan menghitung umur masing-masing anak dalam format bulan. Nah, kalau untuk menghitung umur dalam format bulan, rumusnya juga sama teman-teman. Nah, daripada kita ketik ulang, mendingan kita copy aja ya yang udah kita ketikkan dalam format tahun ini. Kita copy, caranya kita aktifkan lagi di sel ke D5, kemudian kita arahkan lagi kursor kita ke bagian kanan bawah sel. Habis itu kita tekan, kita seret ke samping ya, ke kolom E dan kolom F, habis itu kita lepas. Nah, teman-teman di sini kenapa hasilnya value? Teman-teman bisa lihat di sini kan. Awalnya itu kan tadi data yang berisi tanggal lahir anak-anak itu berada di kolom C. Ketika kita kopikan ke kolom E ini, dia akan bergeser satu kolom teman-teman, berubah menjadi D5. Terus di F juga dia akan bergeser satu kolom menjadi E5. Jadi supaya dia nggak bergeser, ini kita aktifkan lagi pada sel D5 ya, yang ada rumus mencari umur Ani dalam format tahun. Nah, C-nya ini nih teman-teman, kita tambahin aja lambang dolar. Lambang dolar, nah kayak gini. Kalau ada muncul lambang dolar, berarti nanti untuk kolomnya ini dia nggak akan berpindah, meskipun rumusnya ini kita kopikan ke kolom yang sebelah kanannya. Ya, kita enter, terus kita copy dulu nih yang di bawahnya ini. Kita seret ke bawah ya. Nah, habis itu baru kita kopikan ke kolom E dan F nih. Kita arahkan lagi ya ke bagian kanan bawah sel sampai kursornya menjadi tanda plus warna hitam. Habis itu kita seret ke kolom E dan F.
Nah, sekarang tidak value lagi teman-teman, karena semua referensinya tetap di kolom C yang berisi data tanggal lahir. Nah, kalau udah di sini kan teman-teman nih, dalam format bulan kan teman-teman, kita cuma ganti di sininya aja teman-teman. Kan sebelumnya kalau tahun ini hurufnya Y, Y kan teman-teman. Nah, kalau bulan kita ganti aja ke M teman-teman. Nah, ke M yang berarti month atau bulan. Maka kita ganti aja di sel E5 ini yang sebelumnya Y menjadi M, kita M, terus tadi yang sebelumnya tahun, kita ganti bulan aja teksnya. Bulan. Habis itu kita ketikkan enter. Nah, habis itu teman-teman langsung kita seret ke bawah. Nah, sekarang kita beralih ke kolom F yang ingin menampilkan umur dalam satuan hari. Nah, untuk satuan hari, nanti tulisannya ini kan sebelumnya untuk tahun itu kan Y, untuk bulan itu M ya. Nah, untuk hari itu kita ganti D. Nah, ini belum saya ganti nih ya. Harusnya D. Nah, D ya. D itu berarti day atau artinya hari. Maka kita klik aja pada sel F5 ini, nanti huruf yang Y ini kita ganti dengan huruf D. Nah, nanti tulisan tahunnya ini teman-teman kita ganti aja dengan tulisan hari. Enter. Nah, kalau udah tinggal kita kopikan aja ke bawah. Sekarang yang terakhir kita ingin menghitung masing-masing umur, berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari per tanggal hari ini. Caranya masih sama, kita digunakan rumus that if ya teman-teman. Berarti kita ketikkan sama dengan that if, kemudian buka kurung, terus kita klik aja di sel C5 ya, yang berisi data tanggal lahir Ani. Habis itu titik koma, kita kan mau menghitung per tanggal hari ini, berarti kita masukin today, buka kurung, tutup kurung, habis itu titik koma. Yang pertama kan berapa tahun nih teman-teman? Berapa tahun? Berarti kita ini masukin tadi apa? Huruf Y kan? Pertama tahun. Kita mulai dengan tanda petik 2, kita ketikkan huruf Y, kemudian tanda petik 2 lagi, tutup kurung, terus kita mau menampilkan tulisan tahun kan, berarti kita masukin lagi tanda dan seperti ini, terus tanda petik 2, jangan lupa spasi, kita ketikkan teks tahun. Kemudian baru spasi lagi, terus tanda petik 2, habis itu coba enter. Nah, kita sudah mendapatkan kan 9 tahun. Berikutnya, kita mau tambah keterangan kedua berapa bulan nih. Berarti kita klik lagi di sel G5, kemudian kita ke formula bar, kita berikan simbol dan, kemudian kita ketik ulang lagi nih rumus that if-nya. That if, buka kurung, terus kita klik lagi sel yang berisi tanggal lahirnya, yaitu C5, kemudian titik koma, kemudian mau dihitung per tanggal hari ini, today, berarti rumusnya, kemudian today, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, yang kedua kan kita ingin menampilkan bulan kan. Nah, ini berbeda teman-teman dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kalau menampilkan bulan kita hanya tulis huruf M. Tapi karena ini kasusnya kita mau menggabungkan ya berapa tahun, berapa bulan dalam satu sel, maka yang langkahnya ini kalau ingin menampilkan format bulan, kita masukin Y dan M. Berarti ketentuan yang kedua itu year dan month, ya yang artinya bulan. Berarti tanda petik 2 lagi, habis itu kita ketikkan huruf YM, kemudian tanda petik 2 lagi, baru kita tutup kurung ya. Nah, ini kan kita mau menampilkan teks bulannya kan. Berarti kita masukin lagi tanda dan, kemudian kita tanda petik 2, habis itu spasi, kita ketikkan teks bulan. Habis itu tanda spasi lagi, kemudian tanda petik 2 lagi, coba kita enter. Nah, yang terakhir kita ingin menghitung harinya. Caranya langsung kita klik lagi aja di sel G5, kemudian pada formula bar kita masukin lagi dan ya, simbol dan, kita masukin lagi nih that if, rumus that if, kemudian buka kurung, terus kita klik lagi sel yang berisi tanggal lahir Ani. Habis itu kita titik koma, tanggal hari ini berarti kita masukin today. Today, buka kurung, tutup kurung, terus kemudian kita titik koma lagi. Nah, kalau untuk hari ini ya, kita masukin MD hurufnya. Kita masukin tanda petik 2, habis itu ketikan huruf MD, kemudian tanda petik 2 sekali lagi, terus tutup kurung, terus kita ingin menampilkan teks hari.
Berarti kita masukin lagi tanda dan, kemudian tanda petik 2, habis itu spasi, kita masukin teks hari ya, hari, baru kita boleh spasi tanda petik 2, habis itu enter, tahan dan seret ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman cara menghitung usia anak di Excel dalam satuan tahun, bulan, hari otomatis. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.